Baik, sebelum masuk dalam pembahasan, di sini terdapat 4 pertanyaan yang akan kita bahas nantinya, yaitu bagaimana penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitasi pelayanan kesehatan atau Fasiankes, baik puskesmas, klinik, atau rumah sakit, indikator apa saja yang sebaiknya diterapkan, bagaimana tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, apakah seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di Fasiankes? Itulah pertanyaan yang akan kita bahas nantinya pada video selanjutnya. Bagaimana penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan Fasiankes, baik puskesmas, klinik, atau rumah sakit? Jawabannya yaitu penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan Fasiankes seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit harus memenuhi beberapa prinsip penting, yaitu yang pertama, integrasi data. Sistem ini harus mampu mengintegrasikan data dari berbagai departemen atau unit dalam fasilitas kesehatan seperti data pasien, rekam medis, penjadwalan, inventaris obat, dan informasi keuangan. Yang kedua, keamanan data. Penting untuk menjaga kerahasiaan dan integrasi data pasien. Sistem harus dilengkapi dengan perlindungan data dan kontrol akses yang ketat. Yang ketiga, kemudahan akses. SIK harus mudah digunakan oleh staf medis dan administrasi. Yang keempat, rekam medis elektronik (EHR). Fasilitas kesehatan sebaiknya memiliki EHR yang mencangkup riwayat medis pasien, diagnosis, perawatan, dan resep obat. Ini membantu penyedia perawatan memberikan perawatan yang lebih efisien dan berkualitas. Yang kelima, manajemen stok dan inventaris. Sistem harus memungkinkan pengelolaan yang efisien dari stok obat, peralatan medis, dan bahan medis yang lainnya untuk menghindari kekurangan atau pemborosan. Yang keenam, integrasi dengan sistem pusat. SIK ideal juga harus terhubung dengan sistem pusat atau instansi pemerintah yang mengelola data kesehatan nasional, memungkinkan pelaporan data kesehatan yang akurat dan real time. Yang ketujuh, pemantauan kinerja. Fasilitas kesehatan harus dapat memantau kinerja mereka dengan bantuan SIK, termasuk pengukuran kualitas layanan, efisien operasional, dan manajemen sumber daya. Yang kedelapan, telemedicine. Kemampuan untuk mengintegrasikan layanan telemedicine dalam SIK dapat memungkinkan akses perawatan jarak jauh dan konsultasi dokter yang lebih baik. Yang kesembilan, penyimpanan dan backup data. Menyediakan infrastruktur yang andal untuk penyimpanan data dan prosedur backup yang teratur adalah kunci untuk melindungi informasi penting. Dan yang ke-10, kepatuhan regulasi. Pastikan SIK mematuhi semua peraturan dan kebijakan privasi data kesehatan yang berlaku, seperti HIPAA di Amerika Serikat atau peraturan setempat di negara Anda. Indikator apa saja yang sebaiknya diterapkan? Jawabannya, indikator yang sebaiknya diterapkan dalam sistem informasi kesehatan di pelayanan yaitu yang pertama, akurasi data. Memantau tingkat akurasi data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk memastikan keandalan informasi medis. Yang kedua, ketersediaan data. Memeriksa ketersediaan data kesehatan saat diperlukan, sehingga pasien mendapat perawatan yang tepat waktu. Yang ketiga, keamanan data. Mengukur tingkat keamanan data medis untuk melindungi privasi pasien dan mematuhi regulasi privasi yang berlaku. Yang keempat, efisiensi proses. Memantau sejauh mana sistem membantu meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi dan klinis. Yang kelima, pelayanan pasien. Melacak kepuasan pasien, waktu tunggu, dan tingkat keberhasilan pengobatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang keenam, integrasi dengan sistem lain. Memeriksa tingkat integrasi sistem dengan laboratorium, radiologi, farmasi, dan sistem lain yang mendukung perawatan ke pasien. Yang ketujuh, kepatuhan regulasi. Memastikan sistem mematuhi regulasi kesehatan yang berlaku seperti HIPAA, GDPR, atau regulasi lokal. Yang kedelapan, pendokumentasian medis. Memantau penggunaan pendokumentasian medis, elektronik, dan kepatuhan dengan pedoman klinis. Yang sembilan, analisis data. Mampu menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dan manajemen. Yang ke-10, kapasitas skalabilitas. Mengukur kemampuan sistem untuk mengakomodasi pertumbuhan pasien dan data. Yang ke-11, dukungan pelanggan dan perbaikan. Evaluasi tingkat kepuasan pengguna dan respon terhadap perbaikan sistem. Yang ke-12, pelatihan staf. Memantau sejauh mana staf kesehatan terlatih dalam penggunaan sistem. Bagaimana tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan? Jawabannya, tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting untuk memastikan kelancaran operasi sistem dan integrasi data pasien. Berikut adalah beberapa tanggung jawab yang diemban
oleh pengelola SIP, yaitu yang pertama, pengelolaan data pasien, memastikan bahwa data pasien tersimpan dengan aman, akurat, dan terorganisir dalam sistem. Yang kedua, keamanan data, bertanggung jawab atas keamanan data pasien dan privasi pasien. Yang ketiga, pemeliharaan sistem, melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan sistem untuk memastikan bahwa SIP berjalan dengan baik. Yang keempat, pelatihan staf, memberikan pelatihan kepada staf kesehatan tentang cara menggunakan sistem dengan efektif dan mematuhi prosedur yang ditetapkan. Yang kelima, integrasi dengan sistem lain, memastikan bahwa SIP terintegrasi dengan sistem lain seperti laboratorium, radiologi, dan farmasi, sehingga dapat bergerak dengan mulus di seluruh fasilitas kesehatan. Yang keenam, dukungan pengguna, memberikan dukungan teknis kepada pengguna sistem ketika mereka menghadapi masalah atau pertanyaan terkait SIP. Yang ketujuh, kepatuhan regulasi, mematuhi dan memastikan bahwa SIP mematuhi regulasi kesehatan yang berlaku seperti HIPAA atau GDPR serta mengikuti pedoman medis dan keperawatan yang relevan. Yang kedelapan, pengembangan sistem, berpartisipasi dalam pengembangan sistem untuk mematuhi kebutuhan yang berkembang, termasuk fitur-fitur yang baru yang diperlukan oleh fasilitas kesehatan. Yang kesembilan, pengelolaan anggaran, bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran untuk SIP termasuk biaya perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan pemeliharaan. Yang kesepuluh, rencana bencana pemulihan, membantu dalam merencanakan strategi pemulihan data dalam kasus bencana atau kegagalan sistem. Apakah seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di Fasiankes? Jawabannya ya. Seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes. Seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat memenuhi syarat untuk peran tersebut dengan beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang sistem kesehatan. Seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang sistem kesehatan, kebijakan kesehatan, dan tantangan dalam pelayanan kesehatan, yang merupakan aset berharga dalam mengelola SIP. Yang kedua, pemahaman terhadap data kesehatan. Pengetahuan tentang data kesehatan dan informasi pasien adalah komponen penting dalam manajemen SIP, dan ini sesuai dengan latar belakang sarjana kesehatan masyarakat. Yang ketiga, kemampuan analisis. Seorang sarjana kesehatan masyarakat seringkali dilatih dalam analisis data kesehatan yang diperlukan untuk memahami dan menginterpretasikan data yang dihasilkan oleh SIP. Yang keempat, pengelolaan proyek dan komunikasi. Kemampuan dalam pengelolaan proyek dan komunikasi efektif juga sangat penting dalam peran pengelolaan SIP, dan ini adalah keterampilan yang dapat dimiliki oleh sarjana kesehatan masyarakat. Yang kelima, pelatihan tambahan. Seorang sarjana kesehatan masyarakat mungkin perlu memperoleh pelatihan tambahan dalam bidang teknologi informasi dan manajemen SIP. Sekian pembahasan mengenai 4 pertanyaan tadi, semoga bermanfaat.